Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Sesuai dengan requestan teman-teman untuk membawakan sebuah film yang berbobot, dan kali ini saya tepati serta saya jamin akan banyak keluar berbagai kata mukodimah pada kolom komentar setelah teman-teman menonton video yang penuh dengan amarah ini. 스탠바이 3분 전입니다. 사람들 기대 만빵이던데. 야, 5초 전 스탠바이! Berlatar pada tahun 1990, pembawa acara berita senior bernama Han tampak kesal terhadap kinerja pemerintah yang sibuk membangun masa depan negara, namun lamban dalam menciptakan keamanan, dan itu dibuktikan. Setiap harinya anak-anak diculik, setiap hari tebusan diminta, dan setiap hari mayat kecil selalu ditemukan dalam kondisi yang menggenaskan. Dan tanpa Han sadari, kritik keras yang ia lontarkan pada malam ini akan membuat teror itu berbalik kepadanya. Sepulang bekerja, Han langsung disambut oleh istrinya Jisoo, lalu ia masuk ke dalam kamar putra satu-satunya bernama Sangwoo lalu meminta sebuah ciuman sebagai obat lelah yang menunjukkan keluarga Han hidup dalam cinta dan kasih sayang sempurna. Namun kebahagiaan inilah yang sebentar lagi akan direnggut dengan cara yang paling kejam. 이렇게 아빠처럼 안 되지? 9시 뉴스를 시작하겠습니다. Kasih sayang Jisoo kepada Sangwoo ia tunjukkan melalui perhatian terutama pada kesehatannya, dan Jisoo dengan lemah lembut selalu membiasakan Sangwoo berolahraga, menurunkan berat badan, mentotok wajah untuk mengurangi nafsu makan, bahkan menyuruh Sangwoo untuk turun dari lift lalu mengulangi dengan menaiki tangga. Dan setelah itu, Jisoo memasangkan alat pendeteksi langkah agar Sangwoo tak bisa berbohong ketika sedang melakukan olahraga lompat tali. Dan setelah selesai, kini hari telah malam, lalu dari balik kegelapan tampak samar langkah kaki perlahan mendekat yang membuat Sangwoo hilang entah kemana sejak saat itu. Han yang telah tiba di rumah pun tak mendapati keberadaan putranya hingga sampailah pukul 12 malam. Masuklah sebuah telepon yang mengaku telah menculik Sangwoo, dan ia menuntut uang tebusan sebesar 12 miliar dalam 1 kali 24 jam. Dan dengan tegas, si penculik memperingatkan agar jangan bertindak bodoh dengan melibatkan pihak kepolisian. Keesokan paginya di hari pertama Sangwoo menghilang, Han akan berangkat menuju kantor untuk meminta cuti dan mengambil pinjaman uang lalu pergi membayar uang tebusan yang diminta. Dan di sini Han kembali menegaskan kepada istrinya agar jangan menghubungi polisi agar nyawa Sangwoo tetap dalam keadaan aman. Perlu kita ketahui bersama bahwa si penculik merupakan seorang jenius dan seperti telah mengenal keluarga Han. Bahkan si penculik sangat mengerti ilmu psikologis, maka ia sengaja berkomunikasi dua arah dengan menghubungi Han dan Jisoo untuk mencocokkan setiap jawaban, mengontrol mental korban, memecah fokus serta menciptakan rasa selalu hadir di mana-mana. Han yang menuju kedai ayam goreng sesuai instruksi dari penculik untuk melakukan pertukaran pun berpapasan dengan seorang pria mencurigakan, maka naluri menyerang Han seketika muncul. Dan pria tersebut ternyata seorang detektif yang telah dihubungi oleh Jisoo, sehingga penculik yang super pintar seolah ia sedang berada di sana langsung membatalkan pertukaran yang membuat Han sangat marah besar kepada istrinya. 믿어주세요. 제발 살려주세요. 어디서 너 미친 거 아니야?
Dikarenakan kasus ini telah diketahui oleh pihak kepolisian, terlebih lagi Han merupakan pembawa acara berita ternama, maka polisi bergerak cepat dengan menjadikan apartemen keluarga Han sebagai markas sementara. Namun konyolnya, polisi hanya sibuk melihat piala awards penghargaan, bahkan meminta tanda tangan Han pada situasi yang sangat tidak tepat. Dan karena itulah kenapa dan mengapa Han sangat tidak mempercayai polisi yang hanya akan memperumit masalah saja. 시청자 여러분, 밤새 안녕하셨습니까? 나보고 그래. 책임은 무슨? 저기요. 이래도 될지 모르겠지만. Detektif Kim yang hanya sibuk mengisi perutnya ini ditugaskan untuk selalu bersama Han dan bersembunyi di dalam bagasi mobil. Dan tak lama berselang, panggilan dari penculik kembali masuk dan entah bagaimana caranya, panggilan ini ia bisa buat seperti paralel yang menghubungkan Han dan Jisoo di waktu yang sama. Lalu si penculik berkata, "Kalian telah bekerja sama dengan kepolisian, tapi jangan meremehkanku dan jangan coba melacakku karena hal tersebut hanya akan membuat situasi tentang putramu akan semakin memburuk. Dan ingatlah, aku berada tepat di dekat kalian." Dan ucapan itu ia buktikan. Si penculik menyuruh Han untuk segera memakan mie instan yang telah ia buat sedari tadi. 추적하시려고? 모르겠습니다. Petugas polisi yang berjaga di apartemen pun akan menginterogasi seorang pria bernama Jojon, dikarenakan Jojon dahulunya adalah seorang teman kerja yang dipecat oleh Han sehingga disinyalir menyimpan dendam. Dan kecurigaan itu diperkuat tatkala ketika Han tertidur, si penculik meletakkan sebuah pesan yang menandakan ia memang berada di apartemen, berada di dekat Han. Terlebih lagi, ia memutar arah CCTV dari titik buta seolah telah mengenali seluruh lingkungan apartemen ini. 정말로 이 정도 이권도 개입 안 하는 놈이 어딨냐. 너 자꾸 이러면 나 무슨 짓 할지 몰라. Keesokan harinya si penculik kembali menghubungi lalu meminta Han beserta istrinya untuk pergi bersama menuju parkiran bandara dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga Han berkendara tak lagi memperdulikan keselamatannya. Lalu sesaat kemudian, kedua suami istri ini diminta untuk berhenti mengambil kertas pada tong sampah, dan kertas itu berisikan alamat baru pertukaran. Dan si penculik melakukan ini agar polisi yang mengikuti mereka berdua akan dikelabui dan dipisahkan. Lalu tiba-tiba Han kembali disuruh berhenti, meninggalkan mobil beserta kuncinya. Begitupun juga dengan uang tebusan. Dan si penculik meminta suami istri untuk menaiki kereta gondola lalu menjanjikan akan meletakkan putra mereka di dalam mobil sewaktu Han dan Jisoo menaiki kereta gantung. 신속하게 남산 케이블카로 이동하라. 남산 케이블카 합시다. 반복한다. 남산 케이블카 합시다. Dari ketinggian, Han dan Jisoo melihat seorang pria mendekat lalu membawa mobilnya tanpa menyerahkan putranya. Dan di sini detektif Kim yang berada di bagasi diharapkan mampu melumpuhkan pelaku, namun justru ialah yang dipermalukan. Kembali ke apartemen tanpa Han dan Jisoo sangat marah besar kepada pihak kepolisian yang tak mampu melakukan tugas dengan benar, tak mampu mengikuti si penculik. Terlebih lagi, polisi hanya tersenyum dan hanya menunggu kabar dari detektif Kim, sehingga membuat Jisoo mengusir polisi dari rumahnya dan menyesal telah menghubungi mereka yang hanya membuat keadaan semakin kacau. 그 이재주의 글만 어떻게 됐어? Beralih ke kantor polisi dan tampak mereka sedang menginterogasi Jojon yang dicurigai menyimpan dendam terhadap Han. Namun Jojon mampu memberikan bukti bahwa ia tak berada di kota di tanggal hilangnya Sangwoo. Bahkan Jojon memberikan bukti struk perjalanan asli, namun polisi tetap enggan melepaskan Jojon karena polisi mempercayai firasat mereka bukan berdasarkan bukti yang nyata. 당신이 거짓말 탐지기 하면 다 나와. 정도둑도
Di sisi yang berbeda, Han berkali-kali menghantamkan mobilnya pada polisi tidur untuk melampiaskan amarah kepada polisi hidup yang ada di bagasi, dan Han tentunya melakukan ini dikarenakan detektif Kim yang memiliki senjata berada dalam satu mobil dengan posisi yang menguntungkan, tapi masih saja tak bisa menangkap pelaku. 좀만 참아, 상호야. Tak lama kemudian si penculik kembali menghubungi Makahan, meminta si penculik menepati janjinya karena ia telah mendapati uang tebusan, namun si penculik meminta uang sebesar 12 miliar lagi karena Han dianggap juga tak menepati janjinya karena bekerja sama dengan polisi. Lalu si penculik memberikan kesempatan kepada Han untuk mendengar suara Sang-woo sehingga Han merasa sedikit lebih lega mengetahui anaknya masih hidup, dan Han bersedia akan memberikan uang tebusan lagi dengan menjual rumahnya. 봐드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아빠 구해줄게. Keesokan harinya, tepat pada 15 hari setelah hilangnya Sang-woo, kita sedikit diperlihatkan dengan sosok si penculik yang sedang membuat cap perangko, dan setelah itu ia menulis surat karena tak lagi berkomunikasi melalui handphone. Lalu ia mengirimkannya hanya kepada Jisoo seorang, dan ia meminta Jisoo untuk datang sendiri memakai baju berwarna merah, serta si penculik juga memberikan satu gigi geraham Sang-woo yang membuat Jisoo sangat begitu terpukul. 아줌마, 그 어디 아프세요? Mematuhi setiap cara dan pola pelaku dalam berkomunikasi, Jisoo dibuat kewalahan dengan berbagai petunjuk dan teka-teki yang dibuat pelaku, dan sampailah pada petunjuk terakhir. Jisoo diminta untuk mengirim uang pada rekening yang disediakan, namun sial bagi Jisoo, mesin ATM mengalami gangguan sehingga ia tak dapat memenuhi permintaan si penculik, dan akan hal tersebut harapannya hancur untuk menjemput Sang-woo, dan tentunya tekanan batin serta lelahnya mental membuat Jisoo menangis di tengah hujan hingga pingsan sampai tak sadarkan diri. 그리고 믿음도 반드시 같이 내려줄 것을. 나가세요. Berdasarkan tulisan tangan melalui surat yang pernah dikirim oleh pelaku, maka pihak kepolisian meminta kepada beberapa orang yang dicurigai menulis kalimat yang sama. Bahkan si pembuat perangko juga dimintai keterangan untuk memberikan gambaran wajah pelaku, namun hasilnya tak meyakinkan, dan selanjutnya dilakukanlah analisis rekaman suara, dan hasil dari seluruh tes yang dijalani, kecocokan mengarah kepada Jojon, sahabat lama Han, sehingga Han pun datang ke kantor polisi. Ia memohon agar anaknya segera dikembalikan, dan di saat yang sama polisi mengabarkan bahwa pelaku menelpon kembali sehingga gugurlah semua tuduhan yang ditujukan kepada Jojon. 이모한테 집으로 연락 왔는데요. Setelah itu Han pun kembali ke rumah lalu memutar rekaman suara Sang-woo sehingga membuat Han menangis sejadi-jadinya karena Sang-woo meniru cara sang ayah membaca berita dan mengakui sang ayah merupakan sosok panutan dan idola di sepanjang hidupnya. 개구리 소녀는 돌아올까? 우리 상호 배 터지겠다. Salah satu polisi yang memiliki keahlian dalam menganalisa rekaman suara pun memutar ulang suara pelaku, begitupun dengan suara Sang-woo, sehingga ia pun memastikan bahwa kedua suara tersebut hanyalah sebuah rekaman rekayasa. Maka sang detektif mendatangi apartemen keluarga Han untuk memberitahukan kebenarannya bahwa peluang Sang-woo masih hidup hampir tidak ada dan kemungkinan sesuatu yang buruk telah terjadi.
Tak lama berselang tiba-tiba saja si penculik kembali menghubungi melalui telepon dan karena Han telah mengetahui bahwa suara anaknya hanyalah sebuah rekaman, maka Han menolak untuk mengikuti perintah dari si penculik dan begitupun pada pagi harinya. Han kembali tak mematuhi perintah dari pelaku sehingga membuat Jisoo memukul dirinya sendiri karena Han seolah tak lagi berjuang dalam mencari anak mereka. Dikarenakan desakan dari sang istri, maka Han pun kembali menuruti permintaan si penculik dengan membawa uang sebesar 12 miliar untuk yang kedua kalinya. Dan di sepanjang perjalanan, penculik kembali menghubungkan Han dengan anaknya yang meminta tolong dengan suara ketakutan dan entah itu asli atau tidak. Namun yang pasti, hal itu membuat air mata Han menetes tak hentinya, berharap kali ini penculik benar-benar menepati janjinya. Terjebak pada kemacetan panjang dan tak mungkin tepat waktu, maka Han memilih keluar dari mobil sembari berlari dengan penuh isak tangis, memohon kepada Tuhan untuk sekali ini saja Tuhan datang membantunya. 하나님 한 번만요. 제발 한 번만요. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Han meletakkan tas yang berisikan uang lalu menuju pada ayunan putar dan di sana ia melihat Sang Wo, maka dengan langkah tertatih ia datang menjemput buah hatinya dan ternyata semua itu hanyalah halusinasi kerinduan yang bercampur dengan harapan. Sementara itu, pelaku laknat ini mengambil uang tanpa menepati janjinya. 상우야. 이제 집에 가야지, 상우야. 상우야, 아빠 왔어. Keesokan harinya, tampak iring-iringan polisi begitu banyak mendatangi sebuah taman dan di sini ditemukanlah mayat Sang Wo kecil nan malang terbujur kaku membiru dengan ikatan tali yang masih sangat kuat, pertanda pelaku sangat tidak mempunyai hati nurani terhadap anak kecil sehingga meledaklah tangisan seorang ayah yang sangat menyayangi putra satu-satunya. Han pun pergi ke kantor dan berusaha untuk tetap memasang wajah tenang membacakan berita pembunuhan yang tak lain adalah berita tentang pembunuhan anaknya sendiri, bahwa seorang anak laki-laki berusia 9 tahun telah diculik dan ditemukan setelah 44 hari lamanya dalam keadaan meninggal dunia. Mulutnya dilakban, tangan dan kaki terikat serta tubuh yang telah membeku dan kini Han tak lagi sanggup menahan air matanya. Dengan bibir bergetar ia terus membacakan. Pelaku menghubungi sebanyak 87 kali panggilan serta memeras keluarga korban hingga 24 miliar, tapi Sang Wo tetap ia habisi tanpa belas kasihan sehingga semakin bercucurlah air mata seorang ayah dan ia berkali-kali meminta maaf tak dapat menahan kesedihannya dikarenakan Sang Wo adalah putranya sendiri. Begitupun dengan sang ibu. Ia meratap menangis mengusap wajah anak yang dibesarkan dengan sepenuh hati dan Han meminta bantuan penonton agar dapat mendengarkan baik-baik suara pelaku yang akan ia putar agar pelaku yang masih berkeliaran dapat segera ditangkap atas perbuatan keji yang ia lakukan. Dan rekaman suara ini merupakan rekaman suara asli dari pelaku pembunuh Sang Wo pada tahun 1991 dan sampai saat ini pelaku Dajjal Laknatullah tersebut masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. 수술 영접다가 끝까지 다 여섯에 대한 애착이 없군요. 뒷좌석에 형으로 이어지는 게 아니셨어요.
Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah begitulah hidup. Kadang Allah menitipkan kebahagiaan yang begitu indah, keluarga yang utuh, anak yang menjadi pusat cinta dan kehidupan yang terasa sempurna. Namun justru hal yang paling kita cintai itulah ujian terbesar bisa datang. Han dan istrinya bukan kehilangan karena kurangnya usaha, bukan karena kelalaian, melainkan karena takdir Allah yang berjalan di luar kendali manusia. Di titik inilah kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa kuat kita menjaga, tetapi seberapa ikhlas kita berserah saat sesuatu yang kita sayangi telah diambil. Dan ingat, Allah tidak sedang menyakiti melainkan sedang menguji apakah hati kita bergantung pada makhluk atau tetap berpaut kepada Sang Pencipta. Sebagaimana Allah telah berfirman, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa kelaparan, rasa kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Namun Allah juga menegaskan bahwa di balik setiap ujian ada kabar gembira bagi mereka yang bersabar, dan seringkali kita mengira apa yang kita cintai adalah yang terbaik untuk hidup kita, padahal Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan Allah kembali mengingatkan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, ingatlah satu janji Allah ini, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan perlu kita ketahui bersama, karena pada akhirnya Allah tidak pernah salah dalam mengambil dan tidak pernah kejam dalam menetapkan takdir.